Recording in progress. Selamat pagi, saya Amin Kiswantoro, salah satu peserta pelatihan pekerti yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Bengkulu pada periode 2007 Maret 2023 sampai dengan 3 April 2023. Saat ini saya akan memberikan praktek real teaching yang diberikan tugas oleh panitia untuk membawakan proses pembelajaran yang mata kuliah yang saya ampu. Saya mengampu mata kuliah bisnis strategi yang dioptingkan di semester 6 untuk D3 perhotelan. Nah, mata kuliah ini mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa. CPL dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu membuat sebuah proposal bisnis plan dengan menggunakan metode pembelajaran case method sama project case method. Sehingga nanti pada akhirnya mahasiswa mampu memiliki kemampuan di dalam membuat proposal bisnis plan pada akhir semester, dan tugas merupakan proposal itu sendiri. Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan real teaching proses pembelajaran mata kuliah bisnis strategi pada mahasiswa D3 perhotelan di semester 6. Selamat menyaksikan. Oke. Selamat pagi menjelang siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kemarin gimana liburannya selama 2 minggu? Kan kemarin 2 minggu nggak ini kan? Tugas kan? Ya. Oke. Kita review sebentar ya untuk yang kemarin kita ke Wukirsari. Ya. Kemarin kan ini apa namanya? Setelah kunjungan pada saat kunjungan ya. Artinya pada saat kita ke Wukirsari, kita ketemu dengan Pak Nur Ahmadi, betul nggak? Ya, beliau menyampaikan beberapa strategi di dalam mempertahankan bisnisnya batik ya. Batik apa kemarin? Ada ingat nggak? Batik apa? Giri Loyo. Ya, kemarin ada beberapa strategi yang disampaikan oleh beliau. Ada yang masih ingat atau yang mencatat kemarin? Ada yang ingat strategi apa yang kemarin disampaikan oleh Pak Ahmad? Bahwa Oke, berarti bekerja sama dengan kemitraan ya. Beliau menggandeng lah ya, menggandeng atau menggait artis atau mungkin bisa dibilang kayak influencer gitu ya. Kemarin disebutkan nggak Instagram atau apa gitu? Kenapa?
artis siapa kemarin yang disebutkan? Oh, oke. Berarti salah satu strateginya adalah menggait atau memberikan kemitraan ya dengan para artis gitu. Selain itu apa? Oh, prosedur untuk COVID ya. Jadi protokol kesehatan selama COVID kemarin ya. Oke, selain itu apa? Ini ada yang oke protokol kesehatan, menerapkan protokol kesehatan, kemudian menggait atau menjalin kemitraan dengan para influencer. Kemudian apa lagi? Oke, menjual secara online yang selama ini mungkin nggak pernah secara online ya. Artinya media promosinya ditambah lagi. Yang tadinya cuma sekedar mungkin lewat website, kemarin disampaikan melalui media sosial. Ya enggak? Jadi eh, Pak Nur Ahmadi membuka membuka peluang untuk mempromosikan barang-barangnya melalui media sosial. Kemudian apa lagi? Mana ada yang nggak ngomong nggak? CHSE ya. Oke, kemudian kalau nggak salah ada inovasi dan kreativitas nggak sih? Nah, inovasinya itu kan mereka menyampaikan bahwa selama ini kan batik selalu identik dengan orang-orang dewasa ke atas kan ya. Bagaimana beliau bisa menanamkan itu kepada anak-anak muda sekarang? Kalau anak-anak muda zaman sekarang tidak diberikan pemahaman atau pelatihan terkait dengan membatik, maka nanti akan punah, ya enggak? Artinya salah satu strateginya adalah melakukan inovasi bagaimana membatik ini bisa disenangi oleh kaum muda dan kaum anak-anak. Makanya kemarin kita waktu pas kita ke sana kan ada paket untuk anak TK, anak SD kan gitu kan? Ya enggak? Ya, itu relate dengan inovasi. Ya harapannya beliau adalah pada saat ini kan sudah mulai nih COVID sudah mulai mulai apa beranjak ya menggeliat lagi lah. Artinya tamu yang sudah mulai berdatangan, kemudian banyak para peneliti yang gabung, tolong hargai yang digabungin ya. Jadi kalian kan tadi udah minta izin ke kelas A1 ya. Oke, lanjut ya. Saya mana tadi? Lupa saya. Nah, beberapa saya kali bertanya kepada Pak Nur Ahmad itu selain daripada pangsa segmen pasarnya adalah mahasiswa kemudian anak sekolah, mereka juga sering didatangi oleh para peneliti. Waktu kemarin waktu saya bicara di homestay yang terakhir itu yang mana? Terakhir di Gili Indah itu ternyata para peneliti itu karena memang dia meneliti di Bukir Sari selama 1 bulan atau bahkan 2 bulan, mereka juga otomatis tinggal di homestay itu kan. Nah mereka juga eh, bekerja sama dengan para peneliti itu untuk mempublikasikan hasil penelitiannya. Artinya kan itu juga bisa menjadi apa ya sarana promosi buat Bukir Sari untuk bisa semakin dikenal di luar negeri. Waktu itu ada dari Jepang sama dari beberapa negara yang lain. Sehingga apa? Inovasi itu bisa diambil dari
cara penelitian ataupun pengembangan. Dengan adanya penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para peneliti itu, si Wokersari bisa mengetahui apa kekurangannya, apa kelemahannya, apa yang perlu ditambah dan sebagainya. Seperti itu. Oke, itu review. Ada yang disampaikan terkait dengan review minggu lalu, kunjungan kita ke Wokersari? Nggak ada ya? Oke. Lanjut kita ke materi yang selanjutnya, yaitu terkait dengan kreativitas organisasi dan inovasi. Menurut kalian, inovasi itu apa? Mengembangkan ide-ide yang sudah ada. Apalagi? Novindra ada? Inovasi apa? Atau kreativitas apa? Kreativitas dulu. Hmm. Hmm. Yang keras biar dengar. Membantu orang kalau inovasi itu orang untuk mengembangkan ide yang sudah ada. Oke, ada yang lain? Ada? Nggak ada? Apa itu kreativitas? Kalau kreativitas itu kayak apa ya? Mencari ide yang baru gitu. Tapi kalau inovasi itu kembangin ide-ide itu. Jadi ya kembang yang baik. Oke. Ya, pada dasarnya kreativitas itu dimiliki oleh setiap orang ya. Artinya masing-masing individu dari kita itu sebenarnya kita memiliki bakat kreativitas. Cuman terkadang sampai saat ini kita tidak ngeh atau mungkin kurang mengasah diri bagaimana kita bisa memunculkan kreativitas itu. Kenapa? Karena kreativitas itu sifatnya spontanitas. Terkadang muncul pada saat mungkin kita sedang memikirkan sesuatu hal dan itu muncul ide. Ya enggak? Kemudian terkadang juga kreativitas itu akan muncul kalau kita sudah bisa apa sih menjadi bakat kita, passion kita apa. Terkadang seperti itu. Cuman terkadang kita nggak pede dengan apa yang kita miliki. Kita nggak yakin dengan apa yang kita mampu seperti itu. Sehingga untuk memunculkan kreativitas itu terhalang oleh beberapa hal itu. Nanti ada beberapa penghambat kreativitas ya. Nah, menurut Don Miller ya, kreativitas adalah inisiatif terhadap suatu produk atau proses yang bermanfaat. Jadi ada yang menginisiasi, ada yang memicu ya, ada yang memicu suatu proses atau produk untuk bermanfaat, benar, tepat. Artinya kalau tadi siapa namanya? Afina bilang ide baru ya, ide baru. Ya, ide baru. Artinya memang kreativitas itu muncul karena mungkin adanya ide baru dari seseorang itu, tapi menurut orang lain mungkin ide baru itu tidak baru. Artinya kreativitas itu muncul karena memang dari diri kita sendiri. Kemudian menurut Rockler ya, kreativitas adalah seseorang yang dengan sadar mendapatkan suatu perspektif baru. Jadi ada sudut pandang baru, ya.
misalnya ada sebuah statement nih tentang negatif, suatu statement negatif. Tetapi bagaimana kita bisa memandang sesuatu itu dari sudut pandang yang lain. Artinya bagaimana kita bisa melihat dari sisi lain, perspektif lain, atau asumsi yang lainnya. Nah, itu merupakan jadi benih dari kreativitas. Jadi sehingga ketika kita melihat suatu fenomena yang ada di kehidupan atau di lapangan atau mungkin di sekitar kita, cobalah untuk apa ya melihat dari sudut atau sisi yang lainnya. Mungkin ada sisi lain yang mungkin kita bisa gali atau bisa munculkan ide baru. Yang simpel saja lah, misalnya kita kalau mencari kesalahan orang lain itu pasti lebih mudah daripada mencari kesalahan kita sendiri kan. Nah, coba ketika kita di posisi yang sama, ketika di orang tersebut melakukan kesalahan, coba deh kita di posisi yang sama, apakah kita akan melakukan yang sama atau tidak. Nah, itu cara sederhana ketika kita akan melihat sesuatu dari sudut pandang yang lain. Ya enggak? Mungkin menurut kita itu sesuatu yang tidak pas. Tetapi coba kalau kita di posisinya dia, apakah kita melakukan yang sama atau melakukan hal yang lain yang mungkin jauh lebih gila dan sebagainya. Itu. Ada yang tanyakan? Nah, ini ada beberapa apa ya tanda-tanda atau ciri khas bagi orang yang memiliki kreativitas. Ada yang punya terbuka terhadap pengalaman, kemudian suka memperhatikan sesuatu dengan cara yang berbeda, yang tidak biasa, ya artinya memang melihat sesuatu yang dari sudut pandang yang baru, kemudian ada kesungguhan, ada toleransi terhadap sesuatu yang tidak jelas. Kalau kita lazimnya melihat sesuatu yang tidak jelas, itu kan selalu mencaci dan memaki, ya enggak? Atau paling tidak apa ya berkomentar, benar enggak? Tapi yang kreatif itu selalu punya cara untuk menolerir itu. Mungkin dia ada akan mencari alasan lain. Oh, mungkin dia melakukan ini karena hal ini. Selalu berhusnuzon, ya enggak? Artinya tidak selalu menyalahkan orang itu atau tidak selalu menjudge back covernya, ya. Mungkin ada alasan di dalam di balik itu semua yang perlu digali. Seperti itu. Kemudian percaya diri, ya. Kemudian rela mengambil resiko, artinya memang dia pede ketika dia mau melakukan sesuatu, pas setiap tindakan yang akan diambil pasti menimbulkan resiko, ya enggak? Apapun itu, entah itu resikonya baik atau buruk pasti ada. Apapun tindakan kita yang ambil, kita ambil. Oke, next ya. Kemudian ini masih sama. Bentuk kreativitas ada yang menghadirkan sesuatu yang memang sebelumnya belum ada sama sekali, ada yang memang ide yang baru. Karena memang bahkan ide yang baru itu hanya untuk pribadi itu atau memang baru di kawasan atau di sekitarnya. Itu termasuk dari kreativitas. Kemudian hambatan kreativitas biasanya karena sudah PW, sudah nyaman di posisinya dan sebagainya, jadi mereka terhambat untuk memunculkan kreativitas. Kemudian keterbatasan waktu dan energi, ya karena memang mungkin sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan kegiatan atau aktivitas hari-harinya, mereka lupa untuk apa namanya ya, memunculkan kreativitas itu. Takut gagal, ya selalu berpikir negatif, atau takut dengan kritikan orang lain, tidak pede itu tadi. Selama kita percaya diri, kita nggak peduli apa yang menjadi masukan orang lain ke kita. Kalau memang kita terbuka sifatnya, pasti masukan itu akan menjadi apa? Memotivasi kita, ya nggak? Memotivasi diri sendiri, betul.
Bagaimana masukan-masukan itu bisa menambah nilai pada diri kita. Kemudian cepat puas diri. Terkadang kalau kita lebih cepat puas diri ya sudah tidak akan memuncul kreativitas. Inovasi. Oke. Bisa dilihat ini ya apa eh, video ya. Stop, stop, besar dulu. Langsung aja. Kenapa? Oh, sinyal ini. Untuk menjembatani pertukaran data antara sistem nasional simbol Indonesia dengan sistem nasional simbol negara anggota ASEAN, sehingga tercipta suatu ekosistem yang efektif dan efisien bagi pelaku usaha. Dengan prinsip pelayanan publik yaitu kesederhanaan, kepastian waktu, dan akurasi, penggunaan jasa dapat memperoleh kepastian atau layanan publik seperti mengeliminasi dokumen fisik sehingga terjamin khasiatnya, akurasi dan validitas data lebih terjamin, proses pengeluaran barang yang lebih cepat, biaya logistik yang lebih efisien, serta penggunaan jasa dapat terhindar dari peluang penyalahgunaan dan kemampuan penggunaan. Hal ini tentunya akan mendorong daya saing nasional dan meningkatkan penerimaan negara, membantu pelajaran kehidupan ekspor dan impor. Yang kedua, IPAS, Indonesian Project Automation System, yang dikembangkan Badan Pertanian, Kementerian Pertanian, hadir tidak hanya memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna, memberikan informasi akurat bagi pemangku kepentingan. Melalui IPAS, sistem permohonan pemeriksaan karantina memohon dapat memonitor proses sertifikasinya secara real time dari awal hingga akhir permohonan, termasuk memonitor setiap tahap dan prosesnya, sehingga transparansi bayaran sangat terjamin. Untuk pembayaran PSS dengan Direktorat Jenderal Anggaran juga bisa dilihat pada menu penggunaan IPAS, sehingga pemohon bayaran Sinyalnya. kita masukkan dimanapun. Kenapa jadi ini? Ini iklan atau apa ini ya?
benar iklan. Sudah mengintegrasikan seluruh data ikatan pejabat karantina terus pelaksana teknis seluruh Indonesia dalam episode sehingga mampu memberikan transparansi bagi para pihak guna membentuk berkait pelatihan. Layanan lainnya yang diberikan oleh instansi ini memudahkan masyarakat melihat terkait sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Pertanian dalam melayani industri pertanian dapat meningkat. Yang ketiga, lembaga administrasi negara dan pelayanan publiknya entrepreneurship. Lembaga administrasi negara kembali meraih penghargaan sertifikasi pelayanan publik tahun 2020 dengan inovasi entrepreneurship, sinergi antar stakeholder dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa. Entrepreneurship yang dikembangkan oleh ini hasil dari kolaborasi antara pihak lembaga pemerintah daerah dan pihak swasta. Entrepreneurship ini dalam pembangunan pedesaan selain itu, inovasi terus dalam pengembangan berbagai masyarakat di sebagai potensi desa. Entrepreneurship ini menekankan kebersamaan dan masyarakat pedesaan. Masuk ke dalam pelayanan publik tahun 2020. Untuk menyediakan data dan informasi secara transparan dalam penyelidikan secara Oke. Kira-kira ini tadi soal apa? Inovasi dari soal apa? Hah? Pelayanan, ya. Intinya adalah inovasi ini ada soal pelayanan di beberapa lembaga kementerian, ya, baik itu dari POS, dari beberapa lembaga yang lainnya, mereka memberikan sebuah layanan publik yang tadinya mungkin lebih ke manual menjadi lebih ke digital, ya, sehingga mereka mendapatkan award menjadi 10 kementerian atau lembaga dengan inovasi pelayanan publik terbaik. Ya. Oke. Nah, pertanyaan tadi apa? Inovasi adalah apa? Sesuatu ide atau beberapa inovasi adalah sesuatu yang berkenaan dengan barang, jasa, ataupun ide yang dirasakan baru oleh seseorang. Artinya, mungkin di siapa namanya? Agung sama siapa tadi? Safina. Dua orang ini mungkin beberapa kali menemukan sesuatu ide baru menurut mereka, tetapi belum tentu baru untuk menurut orang lain. Mungkin sebelumnya pernah menemukan di suatu tempat atau sudah pernah menjumpai ide tersebut di tempat lain. Intinya
sesuatu yang baru ini bisa bagi diri seseorang secara pribadi. Ya, meskipun ide tersebut setelah lama atau tetap dapat dikatakan suatu inovasi bagi orang yang baru melihat atau baru merasakan. Inovasi adalah proses menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru dalam sesuatu situasi yang baru juga. Atau merupakan konsep kebaruan bersifat relatif bagi setiap orang. Artinya setiap tadi yang saya sampaikan, setiap individu mempunyai apa ya, pengalaman yang berbeda-beda, ya, mempunyai pengetahuan yang berbeda-beda sehingga ketika mendapatkan sesuatu yang baru itu belum tentu baru bagi diri dia, tetapi mungkin baru bagi orang lain. Kemudian faktor yang mempengaruhi perilaku inovatif adalah dukungan terhadap perilaku inovatif dari lingkungan, baik pimpinan maupun ketersediaan sumber daya. Nah, ini kita inovasi bercara di sebuah perusahaan. Inovasi itu akan muncul di perusahaan tersebut jika memang lokomotif yang memimpin perusahaan tersebut juga mendukung inovasi. Terkadang ya yang saya rasakan di sebuah dunia kerja itu kita selalu dituntut untuk mengikuti aturan atau rules atau arus yang ada di perusahaan tersebut. Padahal tidak selalu aturan ataupun rules yang diberlakukan di perusahaan tersebut bisa memotivasi untuk memunculkan inovasi. Bahkan beberapa peraturan bisa malah mencegah atau apa ya namanya ya, mengebiri kalau saya bilang. Mengebiri itu menghambat proses apa timbulnya inovasi. Misal nih, ketentuan dari misalnya pimpinan yang selalu monoton itu aja. Kalau budayanya seperti ini harus seperti itu. Nah, itu yang bikin kita selalu monoton ya gitu-gitu aja gitu loh. Tetapi berbeda ketika karyawan ataupun bawahan diberikan kebebasan untuk berinovasi atau out of the box. Selalu memberikan saran, Pak, kalau misalnya soal wisuda ya, kalau misalnya wisuda itu nanti dibuat seperti ini bagaimana? Misalnya seperti itu. Atau di perusahaan yang lain misalnya di perusahaan produksi. Pak, kalau kita misalnya memproduksi pakai apa namanya? Mesin bagaimana? Kan bisa nih produksi kalau misalnya dengan tenaga manusia atau dengan manual itu sehari cuma memproduksi bisa 100, tapi dengan menggunakan mesin bisa 1000 atau mungkin bisa 1500 per harinya. Itu kan mau adanya inovasi memunculkan efisien dan efektivitas sehingga dari segi biaya itu lebih lebih murah. Tanya seperti itu. Kemudian oke, sebelum saya lanjut ada yang tanyakan? Belum? Nanti kita sampai jam 12.20 ya? Apa sih? Oke, cakupan inovasi. Kita mungkin cakupan inovasi ada inovasi produk, ada barang, jasa, ide tempat, kemudian inovasi manajemen, ada proses kerja, proses produksi, keuangan, macam-macam. Contohnya tadi di video tadi, ya, inovasi manajemen adalah inovasi proses tadi, pelayanan, kemudian dari cara dia pendaftaran, kemudian diproses selama di kantor pos, kemudian sampai barang sampai tujuan. Nah, itu merupakan proses inovasi atau proses manajemen. Contoh yang lain misalnya apa? Contoh proses manajemen inovasi. Minggu lalu sudah pernah saya sampaikan. Ada yang bisa? Gua ada Hugo. Ada.
Alwan, Leonard, hah? Helena, Jenika ada? Udah semua ini. Nah, Rifki ada kayaknya. Ini semua nggak ada kelas B. Allahu Akbar. Abimanyu. Ini nggak ada ya? Banyak. Namanya Satya. Satya ada? Cindy. Ada yang bisa mencontohkan contoh inovasi dari proses pelayanan manajemen? Kemarin tak contohkan di bank itu. Bank. Ingat nggak? Proses pelayanan yang ada di bank apa kira-kira? M-banking. Hah? M-banking ya. Apalagi? Helena. Yang apa? Greeting. Hah? Ya, M-banking merupakan salah satu inovasi yang dulu kita harus pakai ATM, harus datang ke ATM, sekarang tinggal di rumah pakai handphone, ya kan? Nggak perlu datang ke ATM. Bahkan sekarang juga udah lama juga sih, nggak tanpa harus pakai kartu ATM, ya. Iya. Yang penting terkoneksi dengan nomor handphone dan sebagainya kan. Nah itu kan inovasi juga, benar nggak? Inovasi juga kan itu. Bagaimana sistem itu bekerja tanpa harus mengeluarkan banyak energi atau cost ya. Kartu itu kan juga memerlukan cost kan, cetak kartu. Nggak perlu ngantri. Yang dulu kita kalau ke teller harus berdiri, pegel saya kalau apalagi di BCA atau Mandiri itu ya. Itu kan kayak mengular itu kan antriannya. Sekarang nggak perlu, semuanya duduk, tinggal pencet nomor antrian teller atau customer service, tinggal kita tunggu panggilan. Nah itu contoh-contoh inovasi ya. Kemudian prinsip-prinsip inovasi. Sesuatu yang harus dilakukan, ya, menganalisis peluang, apa yang harus dilakukan untuk memuaskan peluang, sederhana dan terarah, dimulai dari yang kecil, kemudian kepemimpinan, sesuatu yang tidak harus dilakukan, sama kondisi. Nah, itu prinsip-prinsip inovasi bisa dipelajari sendiri ya. Nah, peluang inovasi seperti yang saya tadi sampaikan, inovasi itu bisa bersumber dari penelitian dan pengembangan. Kalau tadi Pak Nur Ahmadi ya, itu bisa menggandeng para research sebenarnya, para peneliti, ya. Artinya memang itu menjadi peluang dia untuk mengembangkan atau memotivasi munculnya inovasi dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dari luar negeri itu. Apa feedback untuk si Ukir Sari? Apa feedback untuk batik Jadi Loyo? Mungkin dari segi pelayanannya, mungkin dari segi proses pembuatan batiknya, kan itu harus membutuhkan minimal 3 hari kan untuk membuat batik kemarin itu. Pertama membuat pola dulu, ya kan? Membuat pola, kemudian baru eh, mencanting apa sih? Ya, malam ya, malam nyanting apa sih?
membatik pakai canting dengan malamnya itu. Setelah itu baru direndam untuk eh, pewarnaan, kemudian dijemur, kemudian diwarna lagi untuk eh, backgroundnya atau mungkin warna yang lainnya dan sebagainya. Walaupun mungkin warnanya cuma satu warna, tetapi itu rendamnya beberapa kali. Karena ada yang diblok sama yang tidak. Kan kalau batik itu kan ada yang warna diblok, ada yang putih kan, sesuai dengan kainnya. Nah itu sebenarnya justru yang putih itu diblok. Diblok malam, ketika diwarna tidak kena warna, masih putih. Kemudian munculnya inovasi karena keberhasilan ataupun kegagalan. Dengan adanya keberhasilan atau kegagalan bisa memotivasi untuk munculnya inovasi. Ini kenapa produk ini kok malah justru tidak laku di pasaran? Kenapa? Contohnya apa? Hah? Kurang menarik. Contohnya apa di Indonesia? Produk produk gagal apa? Banyaknya itu elektronik ya. Elektronik itu TV misalnya, model satu model tidak laku. Nah, akhirnya kan dia menuntut menuntut untuk menciptakan barang baru kan? Ya enggak? Hah? Apa? Oke, kemudian kebutuhan, keinginan dan daya beli masyarakat selalu berubah-ubah. Artinya memang inovasi ini harus di apa ya, diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat yang dari di sekitar. Jangan sampai kita menciptakan produk tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, ya nggak bakal laku seperti itu. Kemudian ada persaingan, demografi, perubahan selera dan iptek. Jelas teknologi itu pasti menuntut sebuah inovasi. Contoh simpelnya COVID kemarin deh. Pada saat COVID banyak karyawan yang dirumahkan. Kenapa? Karena selain memang tuntutan kesehatan, juga tuntutan pekerjaan. Dengan adanya COVID, semua pekerjaan menuntut semua harus melek teknologi, ya enggak? Semua serba digital. Nah, itu menuntut adanya inovasi. Selanjutnya adalah inovasi produk. Tadi kan ada input apa namanya, cakupan ya, cakupan inovasi kan ada produk sama manajemen kan. Ada saja barang, jasa, kemudian ada yang manajemen itu ada proses pelayanan dan sebagainya. Nah, inovasi produk itu ada beberapa macam. Ada produk baru yang memang diciptakan pasar baru secara keseluruhan atau new the world product. Ada produk baru yang memungkinkan perusahaan untuk masuk dan membangun pasar untuk pertama kalinya. Jadi memperluas segmen pasar baru. Kemudian produk baru yang melengkapi produk yang telah ada. Kemudian produk baru yang menyajikan perbaikan kinerja atau nilai, kayak tadi misalnya m-banking itu kan memberikan kinerja yang baru, ya enggak? Memberikan nilai yang baru atau melengkapi produk yang telah ada itu misalnya apa? Produk yang sudah ada, tetapi dengan adanya produk baru itu melengkapi produk yang sebelumnya.
Banyak, biasanya kosmetik ya. Apa? Hah? Apa? Scarlett? Hmm. Nah, itu sunscreen. Ya, Scarlett itu ya. Artinya yang dulu cuman mungkin fungsinya sebagai apa? Sebagai badan aja. Ya, sekarang untuk yang, nah itu melengkapi kan. Produknya sudah ada sebelumnya, tapi karena ada produk baru melengkapi produk yang sebelumnya. Banyak produk-produk kosmetik yang sifatnya melengkapi dari produk yang sebelumnya ada. Kemudian produk yang sudah ada namun ditargetkan ke pasar atau segmen yang baru. Mungkin pada saat itu salah segmen marketnya. Contohnya apa? Hah? Biasanya mobil, apa? Biasanya produk-produk mobil, ya enggak? Kenapa saat ini yang merajai di pasaran itu adalah Innova dan Xenia, ya enggak? Ya itu kan Avanza, Innova, Xenia itu kan Avanza lah ya. Avanza, Xenia itu kan mobil sejuta umat kan ya. Tetapi beberapa tahun terakhir ini banyak yang kegandrungan ke expander misalnya, ya. Nah itu kan segmen pasarnya segmen pasar yang baru. Tapi mungkin sebenarnya orang-orangnya ya para apa namanya ya para penggunanya sebenarnya orang-orang itu. Cuman karena yang dibidik itu segmen yang baru, jadi mereka jauh lebih. Cuman masih belum bisa mengalahkan Avanza ya, para pemilik expander. Tapi nggak tahu kalau misalnya nanti 5 tahun apa 10 tahun ke depan ya, kita lihat fenomenanya seperti apa. Saat ini sih Avanza sama Xenia masih masih mau merajai di pasaran. Ini di Indonesia ya. Tapi kalau di luar negeri, di Malaysia, mobil yang ada di jalan-jalan itu mobil apa dalam negeri. Mobil kayak mobil namanya kayak mobil timur kayak gitu. Ya kalau orang Indonesia itu. Ada namanya saya lupa. Mereknya itu apa? Jadi setiap sepanjang jalan itu merek mobilnya itu semua sedan. Bentuknya sedan. Artinya mereka lebih menghargai produk dalam negeri daripada yang impor. Hyundai di sana jauh lebih lebih banyak daripada yang di sini. Cuman mereknya dalam negerinya Malaysia saya lupa. Pokoknya merek-merek kayak Timor gitu bentuknya. Cuman produknya itu saya lupa namanya. Jadi sepanjang jalan tuh mobilnya kayak gitu. Dan itu hanya terjangkau hanya sekitar 60 juta itu mobil baru kalau dirupiahkan. Sementara di sini mobil baru minimal berapa? 100 lebih kan? 120, 155 Agia. Oke. Kemudian terakhir produksi baru yang menyajikan produk yang sama tapi dengan harga yang lebih rendah. Ini juga banyak kosmetik juga sama. Oke, ada pertanyaan? Ini dibaca aja ya, kita langsung diskusi saja. Nah, ini adalah contoh inovasi yang tadinya cuma parkir parkir apa sepeda, tapi dengan adanya gambar seperti ini jauh lebih menarik kan ya. Materi sudah bisa di-download ya di apa Google Classroom ya. Kita diskusikan yang ini ya. Ini kemarin sudah
Ini juga salah satu bentuk inovasi ya. Kalau dulu motongnya pakai roller ya. Nah, sekarang masih langsung dipotong, langsung diangkat ke plate-nya. Jadi kan itu sebuah inovasi juga. Ini sekaligus wastafel dan kloset. Oke, buat 4 kelompok deh. 4 atau 6 ini. Bentar. 6 kelompok ya. Mungkin berhitung aja kali ya, biar cepat. 1 sampai 6. Oke, dari Davina. 1 sampai 6 ya, berhitung aja. Oke, yang 1 sebelah sini ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan memposisikan diri. Hah? Oke, silakan. 1, 2, 3, 4, 6. Yuk. Memposisikan diri sendiri. Oke, silakan. Ayo buruan. Depan diisi.